Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam. Perkenalkan, saya Rian Sahrudin dari LPTK UIN Raden Mas Said Surakarta. Dengan NIM 2532121727. Pada hari ini, Jumat tanggal 11 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Tafis Bunga Bangsa Islamic School, kelas 3 dengan materi berbakti kepada orang tua. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana kabarnya hari ini teman-teman semua? Kaifa halukum? How are you today? Alhamdulillah. Baik teman-teman sekalian. Alhamdulillah pagi hari ini kita melanjutkan kembali materi tentang pendidikan agama Islam. Insya Allah nanti kita akan mempelajari tentang berbakti kepada orang tua. Nanti kita bahas ya. Sebelumnya kita berdoa dulu. Siapa leader sentra hari ini? Seza. Oke baik Seza, silahkan untuk memimpin berdoa. Bismillah. Harus kontak. Baik, alhamdulillah kita sudah berdoa. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman sekalian, sebagai rasa cinta kita kepada bangsa Indonesia, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan teman-teman berdiri terlebih dahulu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih teman-teman. Silakan duduk kembali ke tempatnya masing-masing. Baik, teman-teman sekalian, tadi Ustadz sudah menanyakan kabar ya. Gimana perasaannya hari ini kalian? Senang? Apalagi sedih? Ada yang lagi sedih? Siapa? Baik, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan senang ya, bahagia, sehingga kita bisa menyerap materi yang akan disampaikan oleh Ustadz nantinya. Baik teman-teman sekalian, sebelumnya Ustadz mau tanya dulu dong sama kalian. Sudah dengar istilah berbakti kepada orang tua belum sebelumnya? Sudah. Apa itu berbakti? Berbuat baik. Apalagi? Ayo. Tidak boleh memukul orang tua. Berkata baik. Nurut kepada orang tua. Nah, itu adalah contoh-contoh dari berbakti kepada orang tua, ya. Kalian sudah tahu ya? Terus sudah tahu belum tentang contoh berbakti kepada orang tua? Tadi udah disebutkan ya sebagian ya. Banyak sebenarnya contoh-contoh berbakti kepada orang tua. Bahkan ada contoh berbakti kepada orang tua yang masih hidup, ada juga orang tua mungkin yang sudah meninggal. Kayak Ustadz nih, Ustadz orang tua Ustadz, ayah Ustadz sudah meninggal dunia. Bisa nggak kita berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal? Bisa nggak? Bisa nggak? Ayo, bisa atau tidak? Kan udah meninggal. Gimana caranya? Oke, nanti kita bahas ya. Baik. Ya, nanti kita bahas. Baik, teman-teman sekalian, Ustadz akan membahas atau kita semua akan mempelajari berbakti kepada orang tua. Nanti tujuan pembelajarannya adalah teman-teman bisa sebentar. Oke.
bisa menjelaskan pengertian berbakti kepada orang tua. Apa sih itu berbakti kepada orang tua? Mungkin di buku paket juga nanti ada ya, di bab berbakti kepada orang tua. Kemudian nanti membuat atau kalian akan menuliskan cerita tentang suatu kejadian gambar yang nanti akan Ustadz berikan kepada kalian berkelompok. Nah, nanti bisa dibuatkan cerita secara tertulis dan diceritakan, dipresentasikan di depan kelas. Paham tuh? Paham tuh? Oke, baik. Sebelumnya Ustadz akan menampilkan video terlebih dahulu. Oke, siapa yang menonton video? Cerita tentang empat bersaudara. Empat bersaudara ini bapaknya sudah meninggal, ibunya sudah tua, nggak bisa pindah-pindah rumah. Kan ada ibu yang pindah rumah anaknya pertama, anak kedua, anak ketiga, capek ibu. Akhirnya empat orang ini musyawarah, ibu ini harus ikut satu orang, nggak bisa pindah-pindah kayak gitu, kasihan ibu. Ini mau bikin kesepakatan mereka. Kata-katanya paling besar ini, yang merawat ibu nggak dapat warisan, yang merawat ibu nggak dapat warisan. Adik ini ngomong, masa kita udah capek merawat nggak dapat hubungan silaturahim yang terputus. Oke, baik. Dari video yang tadi, ada hikmah apa yang bisa kalian petik? Angkat tangan dulu. Berbakti kepada orang tua apapun yang terjadi. Tadi ada cerita apa sih yang di awal tuh? Ada cerita apa? Tiga anak, kakaknya mau. Iya. Terus tadi ada ini, ada dia dia ada syarat gitu nggak? Kalau misal dia merawat orang tua, nanti dia nggak dapat apa katanya gitu? Nggak dapat warisan. Karena apa? Karena apa kak? Nah, merawat ibunya. Terus tadi ada apa? Kalau misalnya ibu merawat ibunya, berarti dia dapat apa tuh? Yang ada kunci-kunci apa tuh? Kunci surga. Jadi gini, tadi cerita tadi ada empat bersaudara, ya. Kemudian kakaknya ini bilang, eh, nanti yang merawat ibu nggak dapat warisan. Tuh, nggak dapat warisan. Ini cerita ya, nggak dapat warisan. Warisan itu apa? Nah, ada itu nggak warisan itu apa? Apa? Mm-mm. Iya, 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 betul, betul. Siapa namanya? Hidir ya. Bagus, top. Jadi warisan itu harta yang dimiliki orang tua ketika nanti meninggal dunia itu harus dibagikan sesuai dengan porsinya masing-masing. Ya, ada porsinya anak laki-laki berapa, anak perempuan berapa dari orang tua. Nah, kemudian tadi apa namanya yang merawat ibu tidak dapat warisan. Kakaknya bilang kayak gitu. Padahal yang pengen merawat itu kakaknya yang bilang seperti itu. Kenapa? Apa pantas? Kunci saya udah dikasih kunci surga tapi saya pengen warisannya juga. Jadi kalau kita merawat orang tua itu kita sedang membawa pintu surga. Siapa yang mau masuk surga di sini? Semua mau ya? Nggak ada yang tidak mau ya? Kalau tidak masuk surga masuk kemana? Neraka. Nanti di akhirat itu cuma ada dua tempat, surga dan neraka. Salah satu kunci masuk surga yaitu kita berbakti kepada siapa? Kepada orang tua. Paling mudah ketika kita ingin masuk ke dalam surga adalah dengan berbakti kepada orang tua. Ustadz, orang tua saya sudah nggak ada misalnya. Orang tua saya sudah meninggal. Kayak Ustadz nih, ayah Ustadz udah nggak ada. Ustadz masih bisa berbakti nggak kepada orang tua? Masih. Nah, pinter. Tadi ada ya cuplikan videonya. Kita lanjut ya teman-teman ya. Oke. Pertanyaan pertama, mengapa kita harus berbakti kepada orang tua? Biar kita bisa masuk surga, Ustadz catat ya. Ada lagi? Kenapa kita harus berbakti kepada orang tua? Karena orang tua mendoakan kita. Benar. Tahu nggak kalian? Doa orang tua itu manjur.
Kalau bahasa agamanya tuh mustajab. Ya, terkabulkan. Doa orang tua tuh untuk anaknya tuh manjur loh. Kalian pernah dengar kisah nggak tentang Imam Masjidil Haram? Ya, Syekh Abdurrahman siapa? Asudes. Dia itu baru dengar ya. Nah, Ustadz, iya, Ustadz kasih tahu lagi ke teman-teman sekalian, mungkin ada yang belum dengar ya. Jadi Syekh Sudes itu sekarang imam Masjidil Haram ya, imam tetap ya. Masjidil Haram tau nggak yang di Mekah, yang ada Ka'bah. Imamnya itu Syekh Sudes salah satunya. Nah, ketika kecil dia itu apa ya? Suka main ya, suka main. Orang tuanya kesal. Terus di apa namanya? Langsung disumpahin gitu. Tapi sumpahnya itu sumpah yang bagus, yang baik. Apa katanya? Iya, eh, saya doakan kamu biar jadi imam Masjidil Haram gitu. Tapi kesel gitu. Tapi doanya baik. Dan ketika sudah besar, sesudah ini menjadi imam Masjidil Haram beneran terjadi. Ya, nah itulah doanya orang tua. Walaupun lagi kesal, apalagi lagi nggak kesal ya, mendoakan anaknya biar soleh, biar pinter, itu akan dikabulkan. Makanya hati-hati kalian jangan sampai membuat orang tua kesal. Kadang kan kalau orang kesal kan doanya baik atau buruk? Biasanya buruk ya. Ya, tapi kalau misalnya orang tua Esudes ini, Sesudes, dia mendoakan baik, akhirnya terkabul doanya. Doanya terkabul. Walaupun cuma sekedar ngomong begitu aja ya. Makanya hati-hati kita dengan doa orang tua. Wah, kita minta doa sama ayah, bunda, doakan aku ya biar aku bisa apa namanya mengerti nanti ketika belajar. Itu minta doakan ketika mau berangkat sekolah. Ada lagi, kenapa kita harus berbakti kepada orang tua? Karena mereka mendidik kita. Betul. Iya, hampir sama ya. Kalian tahu nggak yang ngajarin kalian itu makan siapa? Yang mengajari kalian berjalan itu ketika bayi siapa? Orang tua kan? Itu mendidik bukan? Mendidik. Mendidik itu bukan berarti hanya mengajarkan baca tulis, bukan. Tapi mengajarkan kalian berkata yang baik, mengajarkan kalian untuk apa namanya bersikap yang baik, untuk belajar makan yang baik seperti apa. Itu juga mendidik. Benar ya kata teman kalian. Ada lagi satu lagi? Mengajarkan ngaji. Hampir sama ya, nggak apa-apa. Mengajarkan ngaji. Nah, teman-teman tahu nggak ini semua perbuatan baik apa perbuatan buruk? Ya, perbuatan baik atau buruk? Baik. Kalau orang berbuat baik sama kita harus membalasnya dengan berbuat baik atau berbuat buruk? Baik juga dong, ya kan? Masa orang teman kita berbuat baik sama kita balas dengan perbuatan yang tidak baik? Harusnya dibalas dengan berbuat baik, apalagi orang tua kita. Ini kan contoh cuma sedikit ya, teman-teman ya. Sebenarnya banyak sekali perbuatan-perbuatan orang tua kita kepada kita yang baik. Kadang kita mikirnya, mohon maaf ya, kadang kita cuma memikirkan orang tua kita itu yang kurang baiknya aja. Misalnya orang tua ibu sering marah-marah, misalnya seperti itu. Ya kita cuma mikirin itu aja kan. Ayah kita kadang aku pengen cerita, ayah tapi nggak mau dengerin, misalnya kayak gitu. Padahal tapi kan ada kebaikan yang lain yang kita nggak tahu. Ya, ayah kita mencari uang, mencari nafkah, kita bisa beli baju bagus, beli makanan yang enak, bisa sekolah di Bunga Bangsa. Itu kan melalui nafkah yang diberikan oleh siapa? Ayah. Ya, jadi banyak kebaikan orang tua kita. Bahkan kata Rasulullah, ada sahabat yang bertanya, kalau saya gendong orang tua saya nih, tawaf di Ka'bah, tahu nggak tawaf? Keliling Ka'bah, digendong. Itu bisa berat gak menggendong orang tua? Berat ya? Itu bisa mengganti kebaikan orang tua nggak? Nggak bisa, nggak sebanding. Karena saking banyaknya perbuatan baik orang tua kepada kita. Oke, pinter. Ada penghapus? Ada ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini perintah berbakti kepada orang tua itu diperintahkan oleh siapa? Allah. Allah itu siapa sih? Tuhan kita. Allah itu yang menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita. Nah, ini Allah memerintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua.
Baik, teman-teman sekalian, perintah berbakti kepada orang tua itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu Allah? Allah adalah Tuhan kita yang memberikan rezeki kepada kita, yang menciptakan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat 14, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amain anishkur li waliwalidayk ilayyal masir. Artinya, kami mewasiatkan kepada manusia. Kami itu maksudnya Allah. Mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah, yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Wasiat kami, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua. Hanya kepadakulah kamu akan kembali. Nah, ini adalah perintah siapa? Perintah Allah untuk berbuat baik kepada orang tua. Karena orang tua sudah mengandung kita dalam keadaan lemah, ya. Kemudian kita harus bersyukur juga kepada siapa? Kepada Allah dan kepada orang tua, ya. Dan nanti di akhirat kita itu tempat kembalinya itu kepada Allah nanti. Hanya kepadaku kalian akan kembali. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, silakan. Menyapi itu tadi Ustadz jelaskan ya, menyapi itu seperti menyusui. Jadi setelah selesai menyusui, nanti ada proses menyapi. Menyapi itu latihan tidak menyusui ya. Tapi yang dimaksud ini 2 tahun ini adalah menyusui. Nah, setelah disusui kan ada proses disapi ya. Kalau bahasa kita tuh disapi, proses latihan untuk tidak menyusu kepada orang tuanya. Pernah dengar gak kayak gitu? Belum ya? Iya, mungkin pakai dot, pakai susu formula, seperti itu. Kan kalau menyusui ke orang tua kan 2 tahun nih. Nah, setelah 2 tahun lepas dari air susu ibu, ASI, itu nggak bisa langsung, pasti nangis terus. Ya, pasti pasti ngambek. Anak bayinya ngambek karena biasanya mimi sama bundanya, terus tiba-tiba nggak boleh mimi. Pasti marah nggak? Marah. Ada yang sampai sakit, ada yang nggak mau nangis terus. Nah, itu ada caranya. Misalnya dikasih susu formula, dikasih tambahan makanan yang halus-halus gitu. Nah, itu proses sapi adalah proses ketika antara menyusui kepada ibunya dan juga lepas dari susu ibunya. Seperti itu. Adapun yang dimaksud 2 tahun itu adalah ketika dia menyusui kepada ibunya. Paham, Tom? Ada pertanyaan lain? Nggak ada. Lanjut ya. Oke. Nah, ini berbakti kepada orang tua. Ada 2. Ada yang ketika masih hidup, ketika sudah meninggal dunia. Nah, tadi sudah kita sedikit singgung ya. Untuk orang tua yang masih hidup, ini contoh berbaktinya. Yang pertama, mendengarkan perkataan dengan hormat dan rendah hati. Kalau orang tua sedang berbicara, kita dengarkan. Dan kita harus rendah hati. Rendah hati itu apa sih? Tidak sombong, tidak tidak menjawab perkataan orang tua ketika tidak ditanya. Menjawab itu misalnya misalnya kita dinasihatin sama orang tua, nah kamu di sekolah nanti ini ya dengarkan kata guru. Enggak kok Mi, aku dengerin terus gini 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 gini, malah banyakan dia ngomongnya gitu. Jadi bukannya dengerin dan kita kita bilang iya Umi insya Allah nanti aku akan jalankan gitu, tapi malah ngeyel gitu loh. Tahu nggak ngeyel? Iya, ketika dibilangin ngeyel. Nah, itu mungkin tidak rendah hati. Iya, kayak membantah juga hampir sama. Ya. Kemudian yang kedua, meminta izin ketika ingin keluar rumah. Misal kita ingin main ke rumah teman kita. Harusnya kita izin nggak sama orang tua? Izin. Jangan sampai tidak izin. Kalau nggak izin, nanti dicariin. Dikira misalnya Irfan hilang, diculik misalnya contoh gitu. Waduh, Irfan kemana nggak ada di rumah? Nggak taunya lagi main di lapangan ya. Tapi karena Irfan tidak izin, contoh ya,
contoh ketika Irfan tidak izin sama orang tua, akhirnya dicariin, bahkan mungkin dicarikan ke kantor polisi, dicari ke kantor polisi. Nah, itu harus kita izin ketika ingin keluar rumah. Yang ketiga, kita mencium tangan ketika hendak pergi atau pulang dari berpergian. Di sini siapa yang suka mencium tangan orang tuanya? Nah, semua ya, alhamdulillah ya. Ketika berangkat, ketika apa namanya, ketika pulang sekolah, kita mencium tangan kedua orang tua. Kalau masih ada uminya di rumah, kita cium tangan. Nanti ayahnya pulang kerja, kita juga cium tangan. Sini suka cium tangan nggak kalau ketemu ayah dan bunda? Suka ya? Iya, itu adalah bagian dari berbakti kepada orang tua. Nah, yang keempat nih, mungkin ada yang sudah melakukan, ada yang belum. Membantu pekerjaan orang tua. Apa? Contohnya apa? Oke. Wah, keren. Terus? Nah, itu bagus ya. Dikasih apa? Oh, keren. Wow, wow, keren. Nah, itu tadi contoh dari membantu pekerjaan orang tua. Ada lagi? Yang pernah membantu pekerjaan orang tua apa? Bersihin semua rumah. Rumah kamu kan ya? Iya, membersihkan semua rumah. Tadi diberantakan lagi. Oh iya, nggak apa-apa. Yang penting kita sudah membantu orang tua ketika ada yang berantakan, kita rapi. Kamu yang dimarahin? Oh, suruh rapiin lagi ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya ketika kita apa namanya melihat ada yang berantakan atau barang kita sendiri, mainan kita ketika berantakan, kita harus merapikannya. Nah, yang terakhir adalah mendoakan kedua orang tua. Udah hafal belum doa kedua orang tua? Coba baca. Hmm, kurang kompak. Coba baca sekali lagi. Rob big. Op, stop, sudah. Jadi doa kedua orang tua itu cuma sampai situ ya, sebelum robana ya. Nah itu yang kita hafal, Robbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama robbayani sogiro. Ada juga doa dalam Al-Quran ya. Nih doanya seperti ini. Ada yang hilang hurufnya harus ada ro. Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Udah ada yang hafal belum doa ini? Pernah dengar? Ini surat surat Ibrahim. Dengar murotal ini? Iya, soalnya ini surat Ibrahim. Ya, surat Ibrahim yang berbunyi, coba kita baca sama-sama. Ustadz, bacakan kalian ulang ya. Rabbana gfirli. Rabbana gfirli. Rabbana gfirli wali walidayya wali walidayya walil mu'minina walil mu'minina yauma yaqumul hisab yauma yaqumul hisab. Ya Tuhan kami, ampunilah aku, kedua orang tuaku, dan orang-orang mukmin pada hari diadakan perhitungan hari kiamat. Ya, nanti boleh dihafalkan juga ya doa ini ya. Sudah hafal ya? Oke. Baik, teman-teman sekalian, ada yang bertanya? Kalau tidak ada, kita akan membuat cerita berkelompok. Kelompoknya sesuai dengan mejanya masing-masing saja ya. Oke, Ustadz akan bagikan. Silahkan. Nanti Ustadz jelaskan ya cara pengisiannya ya.
Anggotanya siapa saja ditulis. Ayo sekarang. Silakan. Sudah, Ustadz kasih waktu 1 menit. Silakan. Bebas. Nama kelompoknya boleh nama bunga atau nama binatang. Barang apa? Bunga aja bunga. Atau nama binatang boleh, nama hewan. Ayo, Ustadz kasih 1 menit. Waktu 1 menit untuk menentukan. Sudah selesai? Sudah. Kelompok yang sudah selesai mana? Yang sudah selesai perhatikan. Ini tugasnya gampang. Jadi di sini ada 2 gambar. Nah, dari gambar ini kalian coba buat cerita di bawahnya di kotak yang kosong tentang gambar di atas. Tentang gambar yang ini dan gambar yang ini. Ya, silakan diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Dibuatkan cerita pendek aja, cerita pendek, cerpen namanya ya, tentang gambar yang ada di atasnya. Ada gambar 1 dan gambar 2. Nah, nanti kalian tulis cerita tentang gambar tersebut. Sudah paham belum teman-teman? Sudah ya? Irfan sudah paham? Sudah paham? Kelompok yang belakang sudah paham? Sudah ya? Yang sebelah sana sudah paham? Perintahnya? Buat apa? Disuruh buat apa ini? Buat cerita. Iya, pinter. Silakan diskusi dengan teman kalian kira-kira cerita yang cocok apa gitu. Bikin cerita pendek aja ya teman-teman ya. Iya, nggak apa-apa. Ini tentang apa nih? Terus ini lagi ngapain? Bersih-bersih rumah ya. Tuh, kalau ini apa nih? Gambar apa? Ah, iya betul. Boleh dibuat cerita ya. Cerita pendek aja nggak apa-apa. Kalau ada kesulitan silakan tanya ke Ustadz ya pengerjaannya ya. Nah ini cerita apa? Ini ibunya ya ceritanya ya. Ya udah Kak Ros. Jadi ini anak ini marah-marah sama ibunya. Nah itu boleh enggak kita seperti itu? Nah kamu tulis ceritanya gimana? Iya. Jangan Upin Ipin dong yang lain. Upin Ipin nggak ada orang tuanya, adanya apa? Iya silakan. Semuanya. Oh. Oke baik teman-teman sekalian, sudah ada kelompok yang sudah selesai, mau membacakan cerita yang sudah dibuat. Siapa yang membacakannya siapa? Yang membacakan siapa? Kamu ya? Pakai ini ya. Sini aja Kak. Nih, satu. Dah. Ayo silakan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana dulu? Satu. Jadi pada suatu hari ada keluarga yang sedang membersih rumah.
keluarga itu sangat semangat membersihkan rumahnya. Jadi pada suatu hari ada adik dan kakak yang sedang bertengkar. Adik sangat marah sampai membantah kakaknya. Bukan cerita. Sudah. Untuk gambar yang pertama itu tindakan yang terpuji atau tidak? Enggak. Yang pertama, gambar pertama itu Iya. puji enggak? Ya. Tentang apa? Membereskan Rumah. kalau Rumah gambar si kedua itu gambar Bang yang baik Asep. tidak? Tidak, kenapa? Bangun Asep. Kan marah. Karena marah-marah ya. Berkatanya terlalu keras ya. Monoji. Ustaz mau tanya, tadi yang membuat ceritanya siapa? Aku. Terus ada yang nambahin nggak? Aku. Ada. Terus ada beda-beda pendapat nggak? Nggak ada. Ipan. Nah, ada yang kurang setuju nggak? Berarti Kata Ipan anaknya namanya Monoji, bapaknya Asep. oh, gitu. Nah, nanti bapaknya ada. Sangat jauh sekali ya. Ya, teman-teman sekalian ada pertanyaan? Asep Monoji. Ada ya? Yang cukup jelas ya. Terima kasih. Kelompok apa namanya? Koala. Koala. Kelompok koala. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, terima kasih kelompok koala. Selanjutnya kelompok Koalanya ini. tiger dulu ya, Oke, silakan. Salam dulu, silakan kelompoknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kelompok ini kelompok tiger. Kami bakalan membacakan cerita yang ada di sini. Hari itu ayah, ibu, aku dan kakak pulang ke rumah. Mereka habis pulang kampung. Mereka membersihkan rumah. Ibu menyapu lantai, ayah mengepel lantai, kakak bersihin meja, dan aku membantu ibu. Gambar kedua. Hari itu adik sehabis sekolah dan dia di sekolah enggak tertib. Dan itu ibu menasehati adik agar dia pas di sekolah dia tertib. Jadi gambar 1, 2, gambar yang perbuatan yang baik yang mana? 1, Gambar 1. Yang perbuatan yang tidak kurang baik yang mana? 2. Ada yang bertanya teman-teman? Baik. Cukup ya, baik. Terima kasih kelompok 3 ya. Kelompok apa namanya? Tiger ya. Silakan kelompok 3 kembali ke tempat. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Almari. Perkenalkan nama saya Adnan. Perkenalkan nama saya Adnan. Kami akan mempresentasikan tugas Al-Islam. Ibu meminta ayah, kakak, adik untuk membersihkan rumah. Gambar kedua, Kak Ros menyuruh Upin untuk membersihkan rumah, lalu Upin Ipin marah-marah karena lagi banjir. Yang gambar 2 Upin Ipin ya? Iya. Sama Karas ya? Tapi Upin Ipin botak ya? Iya. Oke, baik. Pertanyaan dari Ustaz. Dari gambar yang kedua, gambar ini mana yang perbuatan baik? Gambar 1 atau gambar 2? Gambar 1. Gambar yang perbuatan yang kurang baik? 2. Gambar yang kedua. Oke, teman-teman ada yang mau bertanya? Apa? Iya, nggak apa-apa. Kan katanya Ustadz kan presentasi pendek. Iya. Ya udah nanti bisa dibahas lagi ya. Ini sudah Ustadz terima, bagus hasilnya. Nanti Ustadz berikan nilai. Oke. Baik, terima kasih kelompok Ababil ya. Kelompok Ababil. Silakan. Ayo kelompok terakhir. Singkat saja kata-kata hari ini. Teman-teman yang lain dapat ya.
Salam dulu. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kami dari kelompok Kami dari kelompok kucing akan akan menceritakan tugas Alisa. Ayo dibaca. Gambar 1. Ada kedua seorang anak yang sedang membantu kedua orang tuanya. Ada anak yang sedang mengasihi ibunya dan maksud dan perhatian. Oke, baik. Dari dua gambar ini mana tindakan yang kurang baik? Gambar nomor 2. Apa? Sedang apa itu? Memarahi ibunya. Marahi ibunya. Oke. Gambar yang pertama tindakan yang baik atau bukan? Baik. Baik. Apa? Membantu Orang tuanya pekerjaan orang tua. Baik, terima kasih kelompok apa namanya? Kucing. Boleh kembali ke tempat. Oke, alhamdulillah pelajaran kita sudah selesai. Ustadz ucapan terima kasih kepada teman-teman yang sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik, melakukan tugas dengan baik. Nanti kalian baca lagi materi yang ada di buku ya. Dibaca materi dan ditonton di YouTube video tentang keutamaan berbakti kepada orang tua. Sekarang silahkan dibereskan bukunya. Dirapikan buku dan alat tulisnya ya. Dimasukkan ke dalam tas atau di kolong meja boleh. Kembali ke tempatnya lagi. Duduk kembali, nanti kita baca doa penutup. Baik, sudah rapi? Alat tulisnya sudah rapi semua? Kembali, duduk kembali, silakan. Alhamdulillah pelajaran kita sudah selesai. Leader sentranya silakan untuk memimpin doa kafaratul majlis. Sebelumnya silakan dipandu untuk sebelum berdoa untuk nastatin. Silakan. Nastatin di hamdalah. Alhamdulillah. Uhail ila liqa. Ma'asalamah. Bilang akhir. Akhiru ma'an najah. Syukran ya Ustaz. Membaca doa kafaratul majlis. Alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman, luar biasa.